Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang terdiri dari Ahmad Fauzi, Dian Ayuning Tias, Nur Anissa, Sonia Yosila Akbar, Zetila Azahra, dan Hafizo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang PPH badan. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Tarif PPH badan secara umum adalah 25% dari PKP. Semua penghasilan badan adalah objek pajak kecuali 1. Bantuan dan sumbangan. 2. Harta hibah yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. 3. Warisan. 4. Harta atau setoran tunai yang diterima sebagai pengganti saham. 5. Penggantian yang diberikan oleh badan kepada pegawainya berupa natura. 6. Penghasilan lainnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang PPH. Langkah menghitung PKP. Hitung seluruh penghasilan, kecuali yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPH final. Dikurangi seluruh biaya, termasuk biaya penyusutan dan amortisasi. Keluarkan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Contohnya adalah dividen. Untuk selanjutnya, kita dapat melihat contoh perhitungan PPH badan dengan tarif umum. Berikut perhitungannya. Terdapat peredaran bruto sebesar 6 miliar rupiah. Dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 miliar 400 juta rupiah. Dan mendapatkan laba usaha sebesar 600 juta rupiah. Dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, itu contohnya seperti pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali. Di dalam biaya ini biasanya ada biaya penyusutan, sedangkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk selanjutnya terdapat penghasilan lainnya sebesar 50 juta rupiah. Dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut sebesar 30 juta rupiah dan mendapatkan hasil penghasilannya lainnya sebesar 20 juta rupiah. Lalu selanjutnya jumlah seluruh penghasilan neto sebesar 620 juta rupiah tersebut dikurangi kompensasi kerugian sebesar 10 juta rupiah dan mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 610 juta rupiah. Dalam kompensasi kerugian di sini yang dimaksud contohnya adalah nominal kerugian perusahaan di tahun pajak sebelumnya. Lalu dengan penghasilan kena pajak sebesar 610 juta rupiah tersebut dapat kita hitung pajak penghasilan terutangnya dengan cara 610 juta rupiah tersebut dikalikan 25% dan mendapatkan hasil 152 juta 500 ribu rupiah sebagai kredit pajak. Setelah didapatkannya hasil pajak terutang sebesar 152 juta 500 ribu rupiah tersebut, itu bukanlah pajak badan yang harus dibayar. Nominal tersebut masih harus dikurangi dengan kredit pajak untuk wajib pajak badan. Kredit pajak yang dimaksud adalah pembayaran oleh wajib pajak sendiri setiap bulan atau PPH 25 sebesar 100 juta rupiah dan pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu atau PPH 22 sebesar 12 juta rupiah. Dan yang terakhir, pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu atau PPH 23 sebesar 25 juta rupiah. Lalu mendapatkan hasil akhir pajak yang masih harus dibayar sebesar 115 juta 500 ribu rupiah.
Contoh perhitungan sebelumnya adalah contoh perhitungan pajak badan secara umum. Di dalam Undang-Undang PPH, bagi perusahaan yang peredaran brutonya kurang dari 50 miliar rupiah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Untuk contohnya, perhitungan seperti berikut. Terdapat peredaran bruto sebesar 6 miliar rupiah dan PKP sebesar 610 juta rupiah. Dalam perhitungan jumlah PKP dari bagian bruto yang mendapatkan fasilitas sebagai berikut. 4 miliar 800 juta rupiah dibagi 6 miliar dan dikalikan 610 juta rupiah mendapatkan hasil 488 juta rupiah. Sedangkan untuk hitungan jumlah PKP dari bagian bruto yang tidak mendapatkan fasilitas adalah 610 juta rupiah dikurangi 488 juta rupiah dan mendapatkan hasil sebesar 122 juta rupiah. Lalu, untuk menghitung PPH terhutangnya sebagai berikut. 488 juta rupiah dikalikan 50% dan dikalikan 25% mendapatkan hasil 61 juta rupiah. Dan 122 juta rupiah dikalikan 25% mendapatkan hasil 30 juta 500 rupiah. Lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil 91 juta 500 ribu rupiah sebagai jumlah PPH terhutangnya. Rekonsiliasi fiskal digunakan untuk menyelesaikan SPT perusahaan. Jadi, rekonsiliasi fiskal adalah proses untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena memang ada perbedaan antara akuntansi dan perpajakan. Akuntansi menghitung dan membuat laporan keuangan sesuai PSAK, sedangkan perpajakan menghitung pajak yang harus dibayar perusahaan berdasarkan undang-undang. Perbedaan itu akan terbagi menjadi dua, yaitu permanen dan temporer. Di dalam akuntansi, perbedaan temporer itu akan menjadi pajak tangguhan. Di dalam rekonsiliasi pajak, terdapat dua jenis perbedaan, yaitu sifat dan jangka waktu. Untuk perbedaan menurut sifat ada dua, yaitu positif dan negatif. Sedangkan untuk perbedaan jangka waktu terdapat dua bagian, yaitu beda waktu dan beda tetapnya. Pembuatan catatan atas laporan keuangan biasanya dimulai dari laba sebelum pajak, baru dikoreksi positif dan koreksi negatif, atau di dalam bagian slide sebelumnya itu yang disebut beda positif dan beda negatif. Di sini adalah tahapan penyesuaian perbedaan secara umum. Penghasilan belum diakui di situ. Maksudnya adalah penghasilan yang menurut akuntansi bukan penghasilan, tapi menurut pajak itu merupakan penghasilan. Contohnya penghasilan diterima di muka. Penghasilan bukan objek pajak, contohnya adalah penghasilan dari anak perusahaan. Penghasilan dari investasi yang diafiliasi lebih dari 25% dan lain-lain. Biaya non-deductible atau biaya yang menurut pajak tidak diperkenakan. Contohnya adalah pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, premi asuransi yang dibayar oleh WPOP, natura karyawan, harta yang dihibahkan, sanksi administrasi, dan pidana pajak. Di sini merupakan tahap penting bagi perusahaan dalam membuat tax planning. Banyak biaya non-deductible, maka pajak badan yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Biaya deductible
deductible yang belum dibebankan maksudnya adalah biaya yang menurut pajak harus dibebankan, tapi menurut akuntansi tidak boleh dibebankan. Biaya seperti ini jarang terjadi. Perbedaan di sini juga bisa terjadi dari cara menghitung beban penyusutan. Misalnya, akuntansi menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Pajak menghitung menggunakan saldo menurun. Itu pasti berbeda hasilnya. Maka harus disamakan atau disepakati terlebih dahulu dari awal cara menghitung penyusutan asetnya. Contoh, penghasilan yang dikenakan pajak final adalah dividen, bunga deposito, penghasilan dari transaksi di pasar modal, penghasilan sewa tanah atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate. 3M adalah menagih, mendapatkan, dan memelihara. Bagian dikurangi dengan PKP ini hanya untuk orang pribadi, karena kami sedang membahas rekonsiliasi pajak penghasilan badan, maka ini tidak masuk ke dalam tahap rekonsiliasi fiksi. Setelah pengurangan beban penghasilan PPh final, langsung dikalikan tarif dan didapat beban pajak kini. Dari beban pajak kini, barulah dihitung beban pajak tangguhan dari perbedaan yang bersifatnya temporer. Nah, di sininya kita bisa lihat bagannya ya teman-teman. Ada perbedaan temporer yaitu bersifat kena pajak. Ada dua nih, ada bersifat kena pajak dan yang keduanya bersifat dapat dikurangkan. Bersifat kena pajak memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi dan memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Sedangkan bersifat dapat dikurangkan ada memunculkan manfaat pajak tangguhan di laporan laba rugi dan memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Meskipun laporan fiskal tidak akan dilaporkan kepada pimpinan, karena angka yang didapat dari rekonsiliasi fiskal tersebut merupakan bagian dari SPT. Namun, sebaiknya perusahaan selalu memelihara kertas kerja laporan fiskal tersebut karena akan mempengaruhi cara kerja rekonsiliasi fiskal di tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.